Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pada tanggal 11 Agustus 2020 kita memperingati Santa Clara. Kami mohon ya Tuhan supaya dalam pesta ini kami diajak untuk semakin mencari Engkau dalam hidup kami masing-masing. Di tengah segala kegelisahan, kecemasan dan penyakit ini, kami Kau ajak untuk semakin tahu, mengenal panggilan hidup kami masing-masing. Untuk kami sumbangkan bagi dunia, bagi keluarga, bagi gereja. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pada tanggal 11 Agustus 2020, kita memperingati Santa Clara, seorang perawan. Apa artinya Santa Clara ini? Dia adalah seorang wanita, seorang suster yang memiliki atau sahabat dekat dari Santo Fransiskus Assisi. Ketika Santo Fransiskus Assisi memulai hidup biaranya dengan sangat radikal, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu, kemudian Santa Clara yang juga punya posisi yang bagus dalam tanda petik sebagai orang kaya, dia juga meninggalkan dan hidup menyerupai Santo Fransiskus Assisi. Yang penting bagi kita sekarang adalah orang kudus ini adalah orang yang mencari Tuhan. Orang yang mau menemukan kerinduan hatinya yang terdalam. Orang yang mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan batinnya. Hanya di dalam Tuhan kita mengalami kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang tak terlukiskan, yang tak terbayar oleh apapun juga. Nah, di tengah COVID seperti ini kita juga dipanggil untuk menemukan kegelisahan batin kita, kecemasan hati kita, kerinduan hati kita, kegelisahan apapun juga. Bahwa sebetulnya dalam hati kita Tuhan itu menyuarakan lewat kegelisahan kita, lewat problem, lewat kesakitan, lewat penderitaan, lewat kecemasan. Itu adalah suara-suara Tuhan yang ingin mengajak kita untuk lebih dekat dengan Dia. Dan yang kedua, mungkin kita sudah mendengar itu, merasakan itu, tetapi tidak cukup hanya dengan ritual liturgis. Tidak cukup hanya menjalankan ikuti misa online, doa rosario, tetapi pertanyaan yang mendalam. Harus pertanyaan yang lebih mendalam, sejauh mana Yesus kurasakan hidup dalam batinku. Pengalaman personal, kehidupan rohani yang mendalam. Demikian juga ketika kita membaca kitab suci, apakah sabda itu sungguh kita rasakan, kita alami, kita peluk, kita rangkul. Bahkan dalam bacaan pertama dari kitab Nubuat Yeskiel hari ini katakan, makanlah gulungan kitab itu. Jadi bukan hanya seperti gulungan biasa yang mungkin kita baca, mungkin kita renungkan, tetapi dimakan, dikunyah, diresapi, masuk ke dalam lubuk hati kita yang mendalam. Sabda itu menjadi terasa, terlekat, sesuatu yang menggema, bergerak gitu loh. Dan itu yang harus kita jawab, kita renungkan bahkan sehari-hari. Nggak perlu banyak-banyak sabda lah, tetapi 1-2 kalimat yang membekas dalam diri kita. Itu harus kita resapkan, kita ulangi, kita makan, kita kunyah. Sehingga sungguh-sungguh meresap dalam diri kita. Misalnya sebagai contoh, Tuhan Yesus, kasihanlah aku orang berdosa ini. Kata-kata itu menggema terus. Kita ulangi, Tuhan Yesus, kasihanlah aku orang berdosa, aku yang lemah ini. Sehingga dari sana lahir suatu kerinduan untuk apa? Untuk bertobat. Yesus hari ini dalam bacaan Injil mengatakan yang sama. Kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita renungkan, kalau kita tidak bertobat,
dan menjadi seperti anak kecil ini, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi syarat untuk masuk dalam kerajaan surga adalah pertobatan. Bagaimana caranya? Seperti anak kecil. Apa maknanya? Betapa pentingnya pertobatan itu, saya mengatakan dulu. Maka Yesus memberikan perumpamaan bahwa dari 100 domba yang hilang, seandainya satu saja yang tersesat, dia akan cari terus. Jadi Tuhan itu menghendaki pertobatan seseorang. Menghendaki pertobatan itu bukan hanya yang seringkali kita mengerti secara kurang tepat. Kita tidak hanya mengubah perilaku, tidak hanya mengubah tingkah laku kita. Itu benar, tapi itu harusnya merupakan satu buah. Pertobatan itu bukan di tingkat dangkal, ya, tapi di tingkat dalam. Suatu perubahan mindset, suatu perubahan sikap batin dari yang berpusat kepada egoku, kepada aku, dan kepada aku, menjadi berpusat kepada Allah. Berpusat kepada orang lain. Berpusat kepada keselamatan jiwa-jiwa orang lain. Jadi perspektif kita bukanlah perspektif diri sendiri. Dan ketika kita keluar dari diri sendiri menjadi berbelas kasih kepada orang lain, kita diselamatkan. Kita bahagia, kita damai. Ketika Anda melihat istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, melihat orang lain bahagia, itu merupakan sukacita, kebahagiaan besar bagiku. Tapi ketika kita selalu diri sendiri, ya, dengan mungkin betul juga bahwa kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi justru dalam penderitaan itu kita juga mendoakan orang yang mengalami penderitaan yang sama. Kita doakan, mungkin dengan mendoakan orang-orang, misalnya kita punya sakit kanker. Ya kita pasti minta, mohon Tuhan bantu aku, sembuhkan aku. Tapi pada saat yang sama saya juga bisa mengatakan, Tuhan sembuhkanlah orang-orang yang sakit kanker di mana-mana yang tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada orang yang menyentuh, tidak ada uang untuk pergi ke dokter dan seterusnya. Dia harus menderita di rumah dengan sakit-sakit dan yang mengerikan. Jadi mungkin dengan begitu kita menjadi solider dengan orang lain. Perspektif inilah yang, jadi pertobatan itu adalah, sekali lagi, Tuhan memang cinta kepada saya. Tapi Tuhan juga menggunakan penyakit saya, penderitaan saya, supaya saya juga solider dengan orang-orang di sekitar saya. Jadi penderitaan itu menjadi bersifat merasul juga. Bersifat ministry juga, melayani juga. Ya, jadi tidak hanya terpaku seolah-olah aku yang saya butuh, tapi juga saya memberikan sesuatu. Di masa COVID ini juga demikian, kita semua pasti mengalami kebosanan, kejenuhan, penderitaan, sakit, dan Anda mengalami kesulitan dalam bergaul dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak yang biasanya sekarang menjadi begitu kelihatan siapa mereka. Entah istri, entah suami. Aslinya itu seperti apa. Ya. Dan itu terjadi dalam keluarga kita semua, bukan hanya Anda, semua. Betapa sulitnya anak-anak belajar, mengisi waktu dan segala macam. Kebosanan, kejenuhan. Ya maka betul, tidak mudah. Tapi kita juga berdoa untuk orang-orang yang jauh lebih berat daripada yang kita alami. Kita doakan. Ya. Nah disitulah maka sikap kita dalam pertobatan itu sekali lagi adalah membawa kita untuk concern, untuk peduli bahwa yang ku alami itu juga dialami banyak orang dan saya juga berdoa untuk banyak orang. Ketika sikap doa kita menjadi seperti ini, itu tanda pertobatan. Karena kita juga mulai meresapkan sabda Allah itu bukan hanya sekedar di mulut, bukan sekedar di pikiran, tapi masuk ke dalam. Maka dalam Yeskiel, makanlah,
rasakanlah manisnya, nikmatnya sabda Allah itu mengubah diri kita. Mengubah cara pikir, cara pandang kita. Mengubah dengan concern, peduli kepada di sekitar. Nah, itulah tanda pertobatan. Menjadi seperti anak kecil. Maksudnya apa? Anak kecil itu ketika diberitahu, dia akan tulus dengan polos mengikuti apa yang diminta oleh orang tuanya. Ya, itu anak yang sungguh-sungguh berbakti yang baik. Jadi dia sungguh-sungguh menjalankan apa yang harus ia jalankan. Berubah, mau berubah. Ya. Ketika diberitahu tidak menentang, dan itu tidak mudah. Kita ketika diberitahu sekali, dua kali, tiga kali, bahkan puluhan kali, tetap tidak berubah. Ya. Nah, jadi seperti anak kecil itu kesediaan, kerelaan, keikhlasan untuk berubah. Mau apa? Lakukan yang kecil-kecil, yang sederhana, yang bisa kita perbaiki. Nah, jadi sekali lagi saudaraku terkasih, serius loh. Ya. Santa Teresa kanak-kanak Yesus mengambil teks ini sebagai moto kehidupan dia. Sebagai aku ingin menjadi seperti anak kecil, maka Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Kanak-kanak Yesus bagi dia adalah sesuatu kata-kata yang bergema karena dia adalah anak yang sangat disayang oleh bapak ibunya. Dia tahu apa arti menjadi anak, tapi dia tahu juga apa artinya ketika dia sangat egois di dalam keluarga itu. Ya, tapi kemudian dia berubah berkat bantuan Bunda Maria. Lalu dia berani berkorban, berani mempersembahkan hidupnya menjadi seorang suster di usianya yang sangat muda. Begitu membara-bara bagi Tuhan karena Tuhan telah mengubah hidupnya. Maka apa yang dia lakukan? Dia berdoa untuk karya misi, saudara. Dia tinggal di suatu komunitas yang tertutup, tapi dia mau berkarya, berdoa. Bahkan menulis para misionaris di Vietnam di mana-mana supaya karya Tuhan, belas kasihan Tuhan melimpah dalam diri dia. Maka ketika sebelum mati dia mengatakan, aku akan terus bekerja untuk dunia. Aku akan menaburkan mawar cinta kepada dunia. Ya. Nah, inilah perspektif ini berubah. Ketika dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesulitan, dia juga berdoa untuk orang-orang karya misi di mana-mana. Saya sendiri tergerak dengan Rosario Maria Fatima yang saya coba doakan. Doa untuk apa? Doa pertobatan untuk orang-orang yang tidak mengakui Allah. Ya. Maaflah katakanlah orang-orang komunis. Di Rusia, di Cina, di Vietnam, pada utara, tidak mengakui. Nampaknya tidak bagus-bagus saja seperti Cina. Tapi di balik itu semua orang menghalalkan berbagai cara supaya bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Tidak ada hak asasi manusia dan seterusnya dan seterusnya. Oke lah. Tapi saya pesan dari penampakan Bunda Maria di Fatima, ya, masih harus berlanjut. Kita doakan seandainya mereka bertobat dan percaya kepada Allah, sangat luar biasa. Nah, juga pertobatan untuk orang-orang yang tidak percaya pada Kristus Yesus sebagai Allah. Banyak sekali orang-orang non-Kristen yang tidak percaya. Kita tetap harus berani mewartakan Kristus. Diterima atau tidak diterima seringkali juga tentu dengan bijak. Ya, tentu dengan bijak. Tidak sembarangan begitu saja. Ya, meskipun saudara kita orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, yang non-Kristen. Kita berdoa. Dan ketiga, untuk bayi-bayi yang diaborsi, begitu banyak orang yang gak peduli dengan kemanusiaan. Dunia yang serba enak, serba nyaman, ini membuat orang mengorbankan hidup orang lain yang tidak tidak mampu menolaknya. Bayi-bayi yang diaborsi. Ini concern saya, saudara. Concern, paling nggak saya merasa itu concern yang saya ingin supaya Tuhan bekerja mengampuni semua orang-orang tersebut. Dan juga karya misi Karmel ke Cina. Ya, sudah 10 tahun lebih kami berkarya di sana tapi tidak banyak buah. Semoga 1, 2, 3, 4 bisa aja orang tergerak masuk ke Cina. Ya, Karmel ke Cina supaya semakin karya Karmel juga bekerja ya, di sana. Dan inilah sekali-kali concern kita, kepedulian kita karena kita bersatu dengan Tuhan, maka kita sungguh-sungguh harus bekerja demi kebaikan orang lain, kesejahteraan, keselamatan orang lain. Jadi sekali lagi saudara, tanda pertobatan kita adalah tanda bahwa kita berbelas kasih kepada orang lain. Tidak hanya
Tidak perlu dengan materi, tidak perlu dengan apa kerja, tapi dengan doa, kerasulan doa ya bagi mereka dan dunia di saat sekarang ini. Jadi bagaimana kita menjadi seorang kerasul, seorang misionaris, apa saja yang Anda alami, penderitaan yang Anda alami, Anda doakan juga untuk orang lain. Anda perhatikan juga untuk orang yang sama mengalami seperti yang Anda alami. Semoga kita bertobat, membawa hidup kita menjadi terang bagi orang lain dalam situasi apapun yang kita alami. Semoga Tuhan menyembuhkan Anda dan Anda juga menyembuhkan orang lain. Semoga Anda yang diselamatkan oleh Tuhan, Anda juga menyelamatkan orang lain. Siapapun juga orang di sekitar Anda. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda sekarang juga lewat tangan hamba-Mu ini. Bagi semua yang mendengar renungan emas ini, dimanapun Anda berada, Tuhan menyentuh menjamah Anda dengan kuasa yang Tuhan limpahkan lewat tangan hamba-Mu ini. Darah dan air yang telah memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkanlah mereka semua. Bukalah mata hati mereka. Tuhan melimpahkan rahmat kepada Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.